semua bahagia, bersuka cita, Ramadan ceria bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Segenap keluarga besar SDI Ma'arif Garum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita oleh Allah dipertemukan kembali untuk menemui Ramadan. Setelah setahun yang lalu kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah merupakan salah satu bentuk syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa miturut definisi para ulama, as-shaum, puasa atau as-shaum ialah imsak an jami'il mufattirat jami'an naharin qabilin lis-shaum biniyatin mahsusah. Puasa adalah menahan atau menjauhkan atau mengendalikan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak puasa. Berikut fadilah-fadilahnya. Kita sadar bahwa manusia disertai dengan salah satu makhluk Allah yang namanya nafsu. Nafsu kecenderungannya adalah untuk mengajak kita kepada perbuatan yang tidak baik. Mengenai masalah puasa, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang sudah baligh, akil, dan mampu untuk menjalankan puasa. Puasa jangan dijadikan sebagai ritual atau tradisi semata. Karena kalau puasa dilakukan hanya sebagai ritual atau tradisi, maka akan tidak berpengaruh pada perilaku seseorang. Mengenai masalah puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Muttafaqun alaih. Artinya,
Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan yang didasari oleh keimanan dan dilaksanakan hanya mengharap ridho Allah semata, maka dosa-dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Ada riwayat yang mengatakan sebab disyariatkan puasa, yaitu ketika Allah menciptakan akal, maka Allah memanggil akal, hai akal menghadaplah. Kemudian akal menghadap, hai akal berpalinglah. Kemudian akal berpaling. Lalu Allah berkata, hai akal, siapa kamu dan siapa aku? Akal menjawab, engkau adalah Tuhan dan saya adalah hambamu yang lemah. Kemudian Allah berkata, aku tidak menciptakan makhluk semulia kau akal. Setelah itu Allah menciptakan makhluk yang namanya nafsu. Kemudian Allah memanggil nafsu, hai nafsu menghadaplah. Tapi nafsu tidak menghadap atas panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada nafsu, hai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Nafsu menjawab, aku ya aku, kamu ya kamu. Kemudian Allah menyiksa nafsu ke dalam panasnya api neraka selama 100 tahun. Setelah itu dikeluarkannya, lalu ditanya lagi oleh Allah, hai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Lantas nafsu menjawab seperti jawaban yang awal, kamu ya kamu, aku ya aku. Kemudian Allah menyiksanya dengan panasnya lapar selama 100 tahun. Lalu nafsu tidak tahan atau tidak kuat dengan hukuman yang berupa lapar. Setelah itu nafsu mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang lemah dan Allah adalah Tuhan. Mungkin dari keterangan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa puasa adalah merupakan sebuah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah setiap hari, sekian lama kita selalu menuruti keinginan nafsu, maka di puasa Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga kita tidak menuruti keinginan nafsu. Termasuk keinginan nafsu adalah ingin makan, ingin minum. Maka dari puasa ini Allah mensyaratkan kepada kita agar kita tidak selalu menuruti keinginan nafsu. Sehingga kalau kita tidak menuruti nafsu, maka perilaku kita, kehidupan kita akan lebih tenang. Kebanyakan nafsu mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Nafsu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk, seperti membuat kerusakan di mana-mana, atau selalu mengingkari, selalu bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaimin syaimat, maka di momentum puasa Ramadan tahun ini, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dibanding dari puasa tahun yang lalu. Jangan sampai puasa di tahun ini sama kualitasnya dengan puasa tahun yang lalu. Bahkan harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Dengan seraya memohon kepada Allah, semoga di puasa tahun ini Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga puasa kita bisa sempurna dan akhirnya kita minal raidin nawal faizin. Cukup sekian dari kami. Apabila ada benarnya semata-mata karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada yang salah karena kekurangan kemampuan kami. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama STI.